Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Salam dari kami guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Eka Prasetya Nur Iwan Saputra, calon guru penggerak angkatan 5 dari SD Bina Anak Soleh Tuban. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan materi sebagai tugas kami di modul 1.1.A.6. Koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan bimbingan fasilitator Ibu Sohirah MPD dan pengajar praktik Ibu Sri Murni SPD. Nah Bapak Ibu, di kesempatan ini saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya di sekolah mampu mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penjelasan tersebut akan saya sampaikan dalam bentuk presentasi infografis sebagaimana berikut. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah teacher center learning, guru sebagai pusat pembelajaran, di mana pada waktu itu saya beranggapan bahwa segala informasi dan pengetahuan hanya bersumber pada guru. 2. Siswa pasif dan kurang termotivasi untuk belajar. Dampak dari teacher center learning adalah kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Siswa akan cenderung untuk diam atau mengalihkan perhatiannya dengan melakukan aktivitas yang lain, seperti sering izin ke kamar mandi, ngobrol dengan temannya, atau bermain sendiri. 3. Guru harus menuntaskan target materi. Orientasi guru hanya sekedar bagaimana materi dapat tersampaikan kepada siswa sesuai target, tanpa mempertimbangkan analisis terhadap kemampuan siswa yang beragam. 4. Hasil belajar siswa harus mencapai kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Artinya tolok ukur seorang guru terhadap hasil belajar harus berpedoman pada rentang nilai yang sudah ditentukan. Kurang dari nilai KKM, siswa bisa dianggap telah gagal. 5. Peran kognitif lebih tinggi daripada afeksi dan psikomotor siswa. Siswa dianggap berprestasi apabila ia mendapatkan nilai kognitif yang tinggi, sedangkan siswa yang memiliki sikap atau afeksi yang baik namun nilai kognitifnya rendah maka masih dianggap kurang berprestasi. 6. Kelas yang baik adalah kelas yang tenang, bukan kelas yang hidup. Maksudnya adalah guru akan lebih senang melihat siswa-siswanya diam tenang ketimbang siswa itu banyak bertanya atau berdiskusi dengan temannya. 7. Tidak perlu memahami karakteristik siswa. Guru tidak perlu memetakan kemampuan siswa, gaya belajar siswa, dan lain sebagainya, karena itu dianggap terlalu merepotkan guru, sehingga murid diberikan perlakuan yang sama dalam menyampaikan sebuah materi. 8. Produk tugas siswa mutlak harus seragam. Maksudnya adalah dalam setiap guru memberikan penugasan kepada siswa, produk yang dihasilkan mesti sama. Misal, seorang guru meminta siswa untuk menerangkan siapakah Ki Hajar Dewantara, maka jawaban siswa relatif sama, yakni rata-rata dalam bentuk artikel atau disajikan dalam bentuk prosa. Yang berubah dan ingin saya ubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, yang pertama adalah student center learning.
pembelajaran berpusat pada siswa. Kami beri kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor segala kemampuan dan pengetahuan mereka tentang suatu materi melalui diskusi, presentasi, dan kolaborasi. Yang kedua, banyak memberikan reward daripada punishment. Sebagaimana tujuan pendidikan yang disampaikan melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah membahagiakan manusia, maka memberikan reward atau hadiah adalah bagian dari usaha membahagiakan siswa dari setiap pencapaiannya yang ia peroleh. 3. Menggali potensi siswa. Saya harus bisa memahami bahwa setiap anak adalah istimewa, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Peran guru adalah untuk mendorong anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kodrat yang diberikan Tuhan kepadanya. Sebagaimana teori konvergensi, anak diibaratkan seperti kertas yang sudah penuh dengan tulisan, tetapi tulisan itu masih buram, maka tugas guru adalah menebalkannya. 4. Hasil belajar sesuai dengan capaian masing-masing siswa. Kedepan, sebagai seorang guru, saya menginginkan bisa memberikan penilaian secara jujur dan objektif kepada siswa sesuai dengan capaian asli yang siswa peroleh tanpa ada batasan kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Sekecil apapun nilai siswa harus dihargai sebagai bagian dari usaha belajarnya. 5. Tidak lagi fokus pada penilaian kognitif, karakter dan budi pekerti yang baik dari si anak atau siswa harus kita hargai sebagai bagian dari prestasinya. Selain itu pula, keterampilan siswa di bidang non-akademik juga sama baiknya dengan pengetahuan umum yang siswa raih di sekolahnya. 6. Kelas yang baik adalah kelas yang hidup. Meski terlihat gaduh, namun jika siswa terlihat dan terlibat antusias untuk bertanya dan saling menanggapi atas pertanyaan temannya, maka akan lebih baik dalam menyuguhkan pembelajaran yang aktif interaktif. 7. Memahami karakteristik siswa dan gaya belajarnya. Saya ingin siswa belajar dengan nyaman sesuai dengan kebiasaannya yang positif. Dan yang ke-8, siswa bebas menyelesaikan tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Tanpa paksaan, siswa berani mengekspresikan kemampuannya dalam berbagai bentuk. Ibarat siswa diminta menggambarkan sosok Ki Hajar Dewantara, maka jawaban siswa bisa beragam, bisa dalam bentuk puisi, lagu, artikel, karikatur, dan lain sebagainya. Praktik baik yang segera saya terapkan di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif, melibatkan siswa aktif, baik pembelajaran itu dilakukan secara daring maupun luring. Pembelajaran yang saya lakukan haruslah mampu membawa siswa saya terlibat aktif dalam pembelajaran, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, sampai dengan kegiatan penutup. 2. Pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya daerah. Saya harus mampu melihat potensi daerah yang bisa saya masukkan dalam pembelajaran di kelas. Sebagai contoh, potensi kesenian daerah yang bisa saya kenalkan dan saya ajarkan kepada siswa saya tidak saja sebagai upaya menjaga kelestarian budaya, tetapi juga dalam rangka menebalkan laku anak. 3. Menerapkan konsep merdeka belajar. Konsep merdeka belajar sendiri terdiri dari 3 komponen, yakni komitmen terhadap tujuan pembelajaran yang saya lakukan. 2. Mandiri dalam menentukan pilihan cara belajar siswa. 3. Melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar yang saya lakukan. 4. Pembelajaran akhlak dan budi pekerti. Anak di sekolah harus pula diajarkan tentang akhlak dan budi pekerti.
untuk mengasah olah cipta, rasa, karsa, dan raga siswa sehingga siswa mampu menghasilkan karya yang positif dan bermanfaat. 5. Membuat profil pelajar Pancasila, yakni menjadikan siswa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. 6. Tidak lagi menuntut siswa, namun menuntun siswa. Sejatinya pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah menuntun manusia menuju jalan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sebagai contoh, tugas saya sebagai seorang guru adalah bukan untuk menuntut siswa mendapatkan nilai yang bagus, namun bagaimana cara saya menuntun siswa mendapatkan nilai yang terbaik. 7. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai seorang guru, saya harus mampu menyajikan pembelajaran yang mampu menjawab tantangan zaman di abad 21 dan era industri 4.0. Penguasaan teknologi informasi menjadi suatu keniscayaan. Siswa saya harus saya bekali dengan penguasaan teknologi informasi seperti internet dan lain sebagainya. 8. Mengintegrasikan panca indera dan permainan dalam pembelajaran. Sebagai seorang guru, saya harus mampu meniru dan memodifikasi model pembelajaran yang dilakukan dan diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara di kala itu di Taman Siswa. Memadukan pengetahuan yang dapat dicerna dengan panca indera dengan permainan untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Kesimpulannya adalah apa yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara harus mampu kita aplikasikan dalam pembelajaran di sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.